Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan pekan lalu tentang apa saja yang boleh dilakukan dalam salat dan apa saja yang dilarang di dalam salat. Nah, sebelumnya telah disampaikan apa saja yang itu boleh dilakukan ketika salat. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa saja yang dilarang untuk dilakukan ketika sholat. Dan ini terbagi menjadi dua. Ada yang membatalkan sholat, ada yang hanya mengurangi pahala sholat. Baik. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushr salatihi wa tus'u wa thumunu wa sub'u sudusu khumsu rub'u thuluthu nisfuha." Baik. Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Seseorang selesai salat dan yang ditulis pahala untuknya hanya 1/10 dari salatnya. Tus'uha, ada yang 1/9-nya, sumunuha, ada yang 1/8-nya, sub'uha, ada yang 1/7-nya saja dia dapat pahalanya, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubu'aha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2. Nah. Wa an Abil Yasar, dari sahabat Nabi Abul Yasar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minkum may yusalli salatan kamilah." Ada di antara kalian yang dia salatnya sempurna dari awal sampai akhir. Wa minkum may yusalli nisf. Ada di antara kalian yang hanya mendapatkan setengah. Fokusnya, konsentrasinya hanya setengah dari salat. Wa thuluth wal rubu' wal khumus, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/5, hatta balaghal ushr, sampai ada yang 1/10-nya saja. Nah, ini dengan hal-hal yang diantaranya dia melakukan sesuatu yang dilarang ketika sholat. Ini mengurangi pahala sholat. Ada tadi yang dikatakan membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat tetapi mengurangi pahala sholat.
Nah, di antaranya adalah al-'abats bis-shaub, perbuatan yang dilarang ketika salat yang itu tidak membatalkan salat adalah al-'abats bis-shaub awil badan illa lihajah. Melakukan sesuatu yang sia-sia, ya, pada pakaiannya, mungkin dia merapi-rapikan tus pakaiannya atau tubuhnya, dan ini nggak ada keperluan sama sekali. Kalau memang ada keperluan, memang gatal tangannya, dia garuk, itu tidak mengapa, ya. Tetapi ini tidak ada keperluan sama sekali. Dia geleng-gelengkan kepalanya, dia bunyi-bunyikan jemarinya, ya. Kemudian sebagian orang setiap bangkit dari sujud dia rapikan bajunya, kerahnya, ya. Mungkin kalau ini jarang kita lihat, ya, tapi ada sebagian saudara kita yang seperti itu di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi, ya, ini yang fitnah betul untuk mereka ini. Seperti simal, serban yang mereka pakai, sebentar-sebentar mereka rapikan, sebentar-sebentar mereka rapikan. Abad. Itu perbuatan yang tidak perlu. Ketika itu dilakukan tanpa hajah, tanpa hal-hal yang darurat atau suatu keperluan, itu bisa mengurangi pahala salat. Hadis Mu'ayqib, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul yusawwi turab haitsu yasjud qala in kunta fa'ilan fawahidah. Hadis Mu'ayqib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang selalu meratakan tanah ketika sujud. Setiap mau sujud diratakan lagi tanahnya, diusap lantainya, ya. Kalau dulu memang lantai masjid dari tanah, Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujud pernah ketika malam Lailatul Qadar pada tanggal berapa itu? Tanggal 21. Ya, pernah terjadi malam Lailatul Qadar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari pertama Ramadan, kemudian lanjut di 10 hari berikutnya. Ya, belum juga ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Uritu, aku diperlihatkan dalam mimpi beliau, dan mimpi para nabi adalah wahyu, bahwasanya malam Lailatul Qadar beliau sujud di atas air dan tanah. Siapa yang mau melanjutkan i'tikaf, kita lanjutkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Jadi sahabat pada saat itu sudah sebagian mau keluar dari masjid, sudah membatalkan i'tikafnya. Di malam 21 itu, ya, hujan turun. Jadi enggak mesti kalau Lailatul Qadar enggak hujan, ya, langit cerah misalnya, itu enggak mesti. Bisa jadi hujan, ya, mendung. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam 21 hujan. Karena atap Masjid Nabawi pada saat itu dari daun pohon daun pohon kurma. Enggak ada kelapa kayaknya di sana. Daun pohon apa? Namanya? Pelepah. Kalau pelepah mah yang kerasnya. Daun-daunnya. Kelapa namanya, ya. Jadi air hujan masuk ke Masjid Nabawi dan membasahi tanah yang itu adalah lantai Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah dan lantai, di atas tanah dan air tersebut, becek, berarti di atas becek. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, aku benar-benar melihat di dahi dan di hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tanah dan becek sebagai ada tanah dan air sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Nah, sebagian sahabat ketika mereka sujud di lantai itu diratakan lagi, dibersihkan lagi. Setiap sujud seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang demikian, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau seandainya engkau memang perlu untuk meratakan tanah tempat engkau sujud, maka cukup sekali saja. Ya, jangan berulang. Kecuali memang ada hajah di sana, seperti yang sudah kita lewati, apa yang diperbolehkan dilakukan ketika sholat, yaitu seorang sahabat yang tidak bisa meletakkan keningnya di lantai Masjid Nabawi untuk sholat karena saking panasnya. Ya, saking panasnya, setiap sujud dibentangkan selendangnya, kemudian sujud di atas selendang tersebut. Yang seperti ini untuk hajah tidak mengapa, dan tidak ada sejadah mereka pakai. Baik. Jelasin insyaallah ya. Jadi tidak boleh sebentar-sebentar merapikan peci, rambut, ya, kemudian baju, apapun itu, ya, menggeleng-gelengkan kepala, membunyikan tangan, jemari, yang seperti ini makruh. Tidak sampai membatalkan sholat, kecuali memang sudah terlalu banyak gerakan sholatnya sehingga orang ketika dia melihat dari jauh, ini enggak sedang sholat nih. Ya, nanti insyaallah itu akan ada pembahasannya di akhir. Baik. Nah, yang demikian bisa mengurangi pahala sholat. Yang berikutnya adalah at-takhassur fi shalah. At-takhassur yaitu melak cangkeng. Bertolak pinggang. Bertolak pinggang benarnya. Seperti ini ketika sholat, ya. Ini perbuatan orang Yahudi. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan seperti itu. Ya, melak cangkeng. Nah. Hukumnya haram, tidak boleh. Ini dilakukan ketika salat. Dan ini bentuk tasyabbuh juga dengan ahlul kitab. Ya, sebagian mereka beribadah dengan cara seperti itu tangannya. Nah, ini dilarang at-takhassur fi shalah. Baik. Sebagian ada yang sebelah ya. Sebagian kaum muslimin sebelah melak cangkengnya. Kayak gini dia. Katanya pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat sambil megang pedang. Baik. Enggak tahu dari mana dalilnya yang mereka pakai. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, atau sebelah kanan semua. Ya, sebagian kan kita lihat ada kayak gitu kan ya. Gimana? Apa? Sebelah kiri semua. Oh, sebelah kiri semua. Baik. Nah, sebelah kiri semua. Nah, yang seperti itu pun termasuk dari mukhtasiran yang dilarang. Nah, itu termasuk yang dilarang dalam salat. Walaupun hanya satu saja tangan dia yang bertolak pinggang. Ya, walaupun satu, termasuk yang dilarang di dalam salat. Demikian fatwa para ulama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah raf'ul basar ila sama. Melihat ke langit, ke atas. Melihat ke atas ketika salat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhattafanna absaruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang-orang berhenti untuk mengangkat penglihatan. Hendaknya kaum tersebut
berhenti untuk melihat ke atas ketika sholat, atau akan diambil penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dilarang, tidak boleh melihat ke atas. Dan ini menunjukkan haramnya melihat ke atas ketika sholat. Ya. Yang dianjurkan oleh para ulama adalah melihat tempat sujud, walaupun memang tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi itu adalah yang terbaik ketika sholat. Yang dia lihat adalah tempat sujud dia, walaupun datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ke depan, ya, langsung ke depan. Yaitu apa? Ketika Ifrit mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencekik Ifrit. Ya, Rasulullah melihat ke depan nih. Rasulullah mencekik Ifrit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, aku akan ikat jin Ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi untuk dijadikan mainan oleh anak-anak Madinah. Ya, jin dijadikan mainan. Ya, kalau sekarang ini orang gede aja lari ya. Nah, kalau dulu itu kata Rasulullah SAW. Nah, sampai Rasulullah SAW merasakan dingin air liur atau apa namanya ini, lidah jin Ifrit tersebut. Dari sini Rasulullah SAW melihat ke depan. Kemudian ketika Rasulullah SAW salat juga, tangan beliau terkadang seperti ini, mau mengambil sesuatu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, aku diperlihatkan anggur surga. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anggur surga. Berarti apa? Di sini boleh melihat ke depan. Dan yang dianjurkan juga untuk melihat ke tempat sujud. Untuk melihat ke atas hukumnya haram, dan ini tarjih Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau memfatwakan hukumnya haram karena di sini ada ancaman. Rasulullah SAW mengatakan atau akan dicabut penglihatan mereka. Ya, menunjukkan keharaman melihat ke atas ketika sholat. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-iltifat li ghairi hajah, menoleh tanpa suatu keperluan. Sudah dibahas pekan lalu, Rasulullah SAW beliau pernah menoleh sedikit ke kanan. Ya, ini untuk keperluan memang. Ya, beliau mengatakan akan keluar sahabat kalian itu dari sisi ini. Nah, ketika Rasulullah SAW menugaskan seseorang, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Faqala huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Nah, itu adalah, kalau ikhtilas secara bahasa artinya mencuri. Ya. Ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Sesuatu yang dilengahkan oleh setan. Ya, dicuri fokus, khusyuk seseorang yang sedang salat. Yakhtalisu syaitan min salatil 'abd. Itulah yang dicuri oleh setan dari salatnya seorang hamba. Nah, kalau sampai menoleh betul ke kanan atau ke kiri, itu bisa membatalkan salat. Nah, ini misalnya menoleh sedikit ke kanan, menoleh sedikit ke kiri, ketika salat itu tidak membatalkan salat. Ya. Tetapi jelas salatnya sangat kurang dan dia teralaikan oleh syaitan dalam salatnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah an-nazar ila ma yulhi
wa yushghil, melihat sesuatu yang bisa melalaikan atau menyibukkan. Nah, an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Dari Aisyah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan mengenakan pakaian laha a'lam, ada corak, garis-garis, ya, a'lam, garis-garis atau ada kotaknya juga. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada corak atau garis-garis pakaian beliau ketika salat. Falamman saraf, setelah selesai salat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham, bawa gamisku ini ke Abu Jaham, wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham, dan ambil ambijaniyah Abu Jaham. Ambijaniyah adalah pakaian yang sedikit kasar tetapi polos warnanya, sedangkan khamisah pakaiannya lembut tetapi bercorak. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena corak dari pakaian tersebut melalaikanku ketika salat. Bagaimana dengan sajadah yang itu apa? Jelas coraknya, ada gambar masjid, ada gambar bunga, ada gambar macam-macam kan? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti, beliau ketua majelis fatwa ulama-ulama senior di Arab Saudi, beliau mengatakan jangan kita merasa lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling khusyuk dalam salatnya, pun terganggu hanya dengan corak. Ini coraknya enggak macam-macam, enggak gambar gunung, enggak gambar, terkadang sejadah orang gambarnya burung gitu ya. Binatang terkadang. Ya. Ini udah jadi masuk ke yang haram lagi. Baik. Jangan seseorang dia merasa lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau orang yang paling bertakwa, orang yang paling khusyuk dalam salatnya. Ya, terganggu hanya dengan garis-garis. Motifnya hanya garis-garis ketika salat. Ya, dan ini pun dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah melihat apa? Pakaian yang beliau pakai ketika sholat. Ya, jadi bukan ke depan, bukan ke tempat sujud, terkadang ke pakaian yang beliau pakai juga. Ya, karena itu sangat mungkin untuk seseorang lalai dalam sholatnya apabila memakai sajadah yang bercorak. Ya, dan ini fatwa para ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, para ulama mereka berfatwa seperti itu. Ya, larangan untuk memakai sajadah yang bercorak. Ya, memang hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kecuali memang sajadah tersebut bentuknya salib atau tempat peribadatan selain Allah, itu yang dipasang di situ. Ya, itu yang dijadikan motif untuk sajadah. Yang seperti itu bisa masuk perbuatan kufur. Nah, sedangkan Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau ditanya secara khusus bagaimana dengan sajadah yang gambarnya adalah Ka'bah. Yang gambarnya adalah Ka'bah, dan itu banyak kan? Apa kata beliau? Itu bisa menjadi sebab dia menghinakan Ka'bah, dia injak. Ya. Malah termasuk dari penghinaan terhadap Ka'bah. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tidak termasuk dalam penghinaan, insyaallah itu bukan maksud dia untuk menghinakan. Tapi kalau fatwa Syekh bin Baz, ya, beliau mengatakan itu termasuk dari penghinaan seseorang terhadap Ka'bah. Dijadikan sejadah itu
gambarnya adalah gambar Ka'bah. Nah, yang seperti ini dicoba untuk ya semaksimal mungkin kita jauhi hal-hal yang dapat merusak fokus, konsentrasi, khusyuk dalam sholat. Nah, di sini juga makruh hukumnya untuk membuat kaligrafi atau sebagian pakai wallpaper ya di masjid, gambar bunga, gambar yang seperti itu bisa merusak kekhusyuan seseorang dalam salat. Nah, fa innaha alhatni anifan an salati, karena itu melalaikanku ketika aku salat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalaikanku, alhatni, jadi lahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah taghmid al-ainain. Ini fatwa sebagian ulama, yaitu menutup mata, memicingkan mata ketika sholat. Sebagian orang yang sholat melakukan itu untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya, sebagian fatwa ulama membolehkan yang demikian. Tetapi yang demikian itu perbuatan orang-orang ahlul kitab dalam ibadah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau melihat tadi, ya, dibuka mata beliau melihat anggur, ya, beliau melihat ada ifrit, dan kalau seandainya kalian salat ada di depan kalian ular atau kalajengking, bunuh, boleh dibunuh. Ini maknanya apa? Dibuka matanya. Nah, bukan tidak tertutup. Dan itu termasuk dari ibadah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ketika mereka ibadah itu sambil memejamkan mata. Nah, masuknya ke tasyabbuh. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan huwa makruh khilafus sunnah. Yang demikian adalah makruh, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau anda tidak salah, fatwa Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan hukumnya boleh kalau untuk mendapatkan kekhusyuan. Baik. Kalau untuk mendapatkan kekhusyuan boleh. Baik. Tapi kalau seandainya bisa tidak itu dilakukan lebih baik tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah as-sadl wa taghtiyatul fam. As-sadl wa taghtiyatul fam. As-sadl, pakaian yang menjulur sampai tanah. Dia memakai selendang atau dia memakai serban, ya, syal, sampai menyentuh tanah. Baik. Qala Al-Khattabi, asadal irsalu thawb hatta yusibul ard. Sadal itu adalah menjulurkan kain yang dia pakai ini, menjulurkan kain yang dia pakai sampai ke tanah. Nah, asadal isbalur rajul thawbah min ghairi ayyadumma janibayhi baina yadayhi. Asadal adalah melebihkan pakaian di bawah mata kaki. Ya, isbal. Baik. Kalau seandainya sebenarnya isbal, tetapi dia yadum. Dia tahan seperti itu. Yang demikian tidak termasuk dari sadal yang dilarang. Kan sebagian ada pakaian, ya, jubah mungkin dia terlalu panjang, ya, dia coba untuk angkat terus. Ini dibiarkan. Kalau sadal itu dia biarkan sampai menyentuh tanah. Yang seperti ini dilarang dalam salat. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha as-sadla fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbuat sadal ketika salat. Nah, yang kedua adalah menutup mulut ketika salat. Masker termasuk. Wa yughatti ar-rajulu fah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menutup mulut ketika sholat dengan imamah, dengan serban,
Ya, memakai serban, memakai syal, memakai selendang, kemudian ditutup. Itu tidak boleh dilakukan ketika sholat. Nah, beda dengan keadaan sekarang yang itu apa? Ada hajah, kita ada keperluan, terlebih itu juga apa? Himbauan dari pemerintah. Nah, tidak mengapa kalau di sana ada uzur, di sana ada keperluan. Ya mungkin kita nggak tahan nih dengan bau orang di samping kita misalnya. Ada ya seperti itu, bau orang merokok. Kan orang merokok itu busuk ya. Ya, busuk. Orang yang merokok itu bau. Harus sering-sering dibilang biar mereka ngerasa dikit. Ya. Harus sering-sering kasih dibilang orang yang merokok itu busuk, bau kayak gitu. Biar mereka nyadar. Kadang mereka tuh nggak nyadar itu. Nah, ketika kita nggak tahan dengan bau busuk orang yang merokok, nah terkadang ya boleh juga itu dilakukan. Sadal itu tartiyatul fam, menutup mulut, menutup hidung ketika sholat boleh kalau di sana ada udzur. Seperti sekarang ini kita memakai masker ketika sholat ada udzur, itu tidak mengapa. Memang hukum asalnya itu tidak boleh. Jelasnya ya? Hukum asal menutup hidung, menutup mulut ketika sholat itu dilarang. Nah, Rasulullah SAW melarang. Nah, kecuali di sana ada uzur tadi. Dan kita tidak pernah merasakan mungkin di sini ada badai debu, ya kan? Kalau di sana ada badai debu. Jadi memang ketika sholat pun kita pakai terus. Dan kalau sedang sakit, masya Allah, apa namanya ini? Udara di Indonesia ini kalau kita hirup nggak sakit. Tapi kalau di Yaman waktu di sana kita menghirup aja sakit, menghirup bernafas itu sakit, ya sampai keluar darah. Jadi harus ditutup, ya kering. Udaranya kering, kemudian dinginnya terkadang sampai 3 derajat, sampai 2 derajat di Yaman Utara. Kita bernafas saja sakit. Ya, jadi harus ditutup. Nah, yang jelas ini hukum menutup mulut atau hidung ketika sholat, hukum asalnya tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali di sana ada uzur. Yang berikutnya adalah al-kalamu fis shalah, berbicara ketika sholat. Berbicara ketika sholat. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala nuhina 'anil kalam fis shalah illa bil Qur'ani wa dzikr. Ini sebenarnya masuk ke yang dapat membatalkan sholat. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas. Baik. As-salatu bihadratit ta'am wa mudafa'atil akhbathain wa nahwi dzalik. Salat dalam keadaan makanan sudah terhidang atau dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Yang seperti ini hukumnya makruh. Fatwa Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala, apabila ketika dia menahan buang air besar atau buang air kecil sampai tidak menunaikan gerakan yang itu rukun atau wajib ketika sholat, maka itu batal sholatnya. Ya, terkadang kan menahan buang air itu sampai berat mungkin ya, sehingga sujudnya nggak sempurna, duduk iftirashnya demikian pula. Yang seperti ini bisa membatalkan sholat kalau memang tidak dia lakukan gerakan sholat yang rukun atau yang wajib. Tidak dia lakukan, tidak bisa dia lakukan karena dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salatu la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikerjakan salat apabila makanan sudah terhidang atau dia sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Ya, tidak boleh sholat ketika makanan sudah terhidang. Syaratnya ada 2. Yang pertama,
makanan itu sudah terhidang, sudah jadi, sudah selesai dimasak, bukan baru motong-motong bawang istrinya, ya, bukan dia baru mau mulai masak, enggak, tetapi makanan sudah ada. Ya, dia bawa misalnya, dia beli, nyampe rumah, terkumandangkan qomat. Ini makanan sudah ada dan dia pun lapar. Ya, ada nafsu kuat untuk makan. Nah, yang seperti ini tidak boleh dia sholat. Kalau dia tetap sholat, hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kurang karena konsentrasinya, kekhusyuannya akan terganggu, itu pasti. Baik. Kalau tidak ada dua syarat ini, tidak ada an-nas la tatuq ilaih. Nah, dia tidak ada keinginan untuk makan. Maka sekalipun makanan sudah terhidang, nggak ada nafsu untuk makan, dia tidak terkena larangan ini. Jelas ini ya. Sebagian orang makanan terhidang terus 24 jam di rumahnya. Apakah kemudian setelah itu dia nggak boleh sholat ke masjid? Enggak. Ya. Jadi kalau tidak ada nafsu makan, sekalipun makanan sudah terhidang, boleh dia sholat. Kalau dia sedang kuat nafsu makan, sedang lapar banget, tapi nggak ada makanan terhidang, yang seperti ini dahulukan apa? Sholat. Jadi syaratnya ada dua. Nah, jelas ya. Kemudian wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak dia menahan buang air besar, buang air kecil, buang angin, demikian pula. Ya. Baik. Yang berikutnya as-salatu 'indan nu'as. Salat ketika dia ngantuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum." Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk dalam salatnya, maka tidurlah sampai hilang betul rasa kantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsa. Karena bisa jadi orang yang memaksakan sholat dalam keadaan dia mengantuk, dia maunya beristighfar nih, malah dia menggerutu atau menyalah-nyalahkan diri dia, mencela diri dia sendiri. Nah, ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk tidur. Ya, jangan memaksakan sholat bagi yang ngantuk. Jadi memang waktu tidurnya pun harus teratur juga. Seperti habis salat Isya dia tidur, kemudian di sana ada qailulah, tidur siang sebelum zuhur. Itu yang terbaik. Ya, kecuali hari Jumat. Tidur siangnya setelah zuhur, setelah Jumat. Makan siangnya setelah Jumatan, beda dengan hari-hari biasa. Rasulullah SAW mengerjakan tidur siang dan makan siang itu sebelum sholat zuhur. Ya, sunnahnya seperti itu. Qailulah termasuk dari sunnah. Nah, bukan hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk dari sunnah. Nah, qailulah. Baik. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-busaq jihatal qiblah, meludah menghadap meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada tepat di depannya. Maka jangan dia meludah ke arah depan, jangan pula ke kanan. Nah, dan kalau seandainya perlu, dia meludah ke kiri atau di bawah kakinya. Baik. Di sini jelas larangan untuk meludah ke depan, sekalipun dia memakai tisu.
Sekalipun dia memakai tisu sekarang ini, atau dia meludah di serbannya, dia meludah di selendangnya, ya mungkin untuk kan ada 1-2 keadaan yang dia itu tidak bisa menahan ludahnya. Kan ada, dia bisa menahan ludahnya, yang ini tidak bisa, dia harus meludah juga. Apa yang harus dia lakukan? Kalau ada, sekarang kan biasa pakai tisu, tahu dia sedang flu, dia sedang pilek misalnya, dia pakai tisu. Nah itu pun harus menoleh ke kiri sedikit. Ketika dia meludah, buang ingusnya juga, itu menoleh ke kiri sedikit. Jelas ini ya? Ini diantara adab dan dilarang untuk meludah ke arah kiblat. Nah, yang berikutnya adalah at-tasa'ub. At-tasa'ub, menguap ketika sholat. Mereka para sahabat, para tabi'in, para a'immatut tabi'in, ketika mereka terasa mau menguap, itu mereka melakukan sesuatu untuk menghilangkan keinginan menguap mereka, seperti mendaham atau melakukan gerakan sedikit. Ya, bagaimana itu dilawan? Idza tasa'aba ahadukum fi sholati falyaqdhim, kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian menguap ketika sholat, maka falyaqdhim, maka tahanlah semampu kalian. Tahan. Ya. Kalau bisa dia tidak membuka mulutnya sekalipun dia menguap. Ada ya, dan itu bisa. Mastata falyaqdhim mastata. Dia tahan semampu dia, fa inna syaitana yadkhul, karena kalau itu terbuka tidak ditutup, setan masuk ke mulut dia. Nasallahu alaihi. Nah, jelasin insyaallah. Kalau untuk adab saja, bersendawa terapnya, itu pun ditutup, ya, terap pun itu ditutup. Kalau di tempat kita kayaknya kurang aib ya. Misalnya seseorang terdengar terapnya, kalau di sana aib sekali. Kalau di Arab, ya, di Yaman, apalagi di Arab Saudi, itu aib sekali. Terap itu berbunyi, ya. Jadi mereka itu terap bagaimana tidak berbunyi, dan kalau mereka harus mengeluarkan udara terapnya itu harus ke atas. Mereka tiup ke atas seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau di Yaman sana, ada orang kayak gini, itu bukan sedang niup-niup apa ya, itu dia sedang membuang terapnya. Dia tahan terapnya, sendawanya dia tahan, ya, hanya mengeluarkan gas seperti itu, kemudian dia buang ke atas. Itu biar tidak terganggu orang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, itu untuk adab saja. Kaftu sya'r wa thawb, liqauli sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda 'ala samati a'zam. Ya. Al-jama' wa dhamm, yaitu mengikat rambut atau menggulung lengan baju ketika sholat. Ini pun dilarang dalam sholat. Ini ada hadisnya khusus sebenarnya. Nah, umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'zum 'ala al-jabhah wa syara bi yadi al-anfi wal yadayn wa rukbatain wa atraf al-qadamain wala nafita thiyaba wasya'r. Aku diperintahkan kata Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang kening. Kemudian beliau memberi isyarat ke hidung beliau, itu 1 tulang. Kening dengan hidung itu 1 tulang. Kedua tangan, 2 lutut sama 2 ujung kaki. Wala naqfita thiyab, dan kami tidak menggulung lengan baju. Ya, celana gitu juga. Ya, celana tidak boleh digulung juga. Tetapi kalau seandainya itu isbal, ya, lebih baik dia gulung daripada dibiarkan isbal. Larangan isbal lebih keras daripada larangan untuk melipat baju ketika sholat. Jelas ini ya? Ya, kalau isbal entah itu sholat atau di luar sholat, memang itu ancamannya sangat keras, datang dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian kan ada orang-orang ketika sholat saja dia menggulung celananya ya. Itu pun sebenarnya terlarang, tetapi larangan itu tidak sekeras larangan untuk isbal, maka tidak mengapa. Nah, dan sebagian orang dia lupa untuk melepaskan gulungan lengan bajunya ketika sholat. Pas wudu dia dia lipat gitu kan. Nah, itu harus dilepas. Kemudian juga yang mengikat rambutnya. Ketika sholat itu harus dilepas. Rambut boleh panjang, ya, boleh panjang sebahu maksimal, ya, sebahu itu maksimal. Tapi memang beda kebiasaan kan ya. Kalau di negeri kita sekarang ini orang berambut panjang, kemudian acak-acakan lagi, kadang mandi nggak disampo, krewel, ini caludik gitu, kulehe, pakai jenggot, pakai jubah. Nanti yang dicelanya bukan rambut dia, bukan orangnya yang dicela, tetapi yang dicela adalah Islamnya, sunnahnya, jenggotnya. Karena itu harus diperhatikan betul. Memang betul ada sebagian ikhwah yang memang dia bersih, harum, ya, rambutnya nggak bau, kemudian bagus. Boleh diikat. Rasulullah SAW beliau diikat rambut beliau. Ya kalau sedang panjang. Ya terkadang memang rambut Rasulullah SAW itu panjang. Nah untuk sholat harus dilepas. Ya untuk sholat harus dilepas. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Abdullah bin Abbas melihat ada salah seorang sholatnya rambutnya sambil diikat, sedang sholat itu dilepas oleh Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian orang ini marah. Kata Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW, seseorang yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat, ka'annahu maktuf, seakan-akan dia itu sedang diikat kedua tangannya. Nah, jadi yang seperti ini dilarang. Dan kemudian ada riwayat juga itu menjadi tempat duduk syaitan. Ya, ikatan rambut yang tidak dilepas ketika sholat itu menjadi tempat duduk syaitan. Wallahu a'lam, ini hanya berlaku untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kan dia memakai khimar lagi kan? Dia memakai khimar lagi, tertutup rambutnya. Yang berikutnya adalah al-i'timad 'ala al-yad fi sholati wa tashbikil yadain. Nah, dia bersandar ketika sholat dengan tangannya, terutama ketika duduk iftirash atau duduk tawarruk. Ya, dia bertumpu pada satu tangan kirinya, terkadang yang seperti ini dilarang, atau dengan kedua tangannya itu dilarang. Itu duduknya orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW yajlis rajul fi shalah wa huwa mu'tamid 'ala yadihi. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk ketika sholat dan dia bertumpu pada tangannya. Nah, hukumnya tidak boleh. Kemudian yang dilarang di dalam sholat, dan itu bisa membatalkan sholat, adalah makan, minum sengaja. Makan dan minum sengaja. Dinukilkan ijma' oleh Ibnul Munzir, ya, ulama besar Syafi'iyah, yang kitabnya hanya sampai beberapa jilid saja kepada kita. Kitab Al-Awsat namanya. Ini ulama besar Syafi'iyah. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilm ala anna al-musalli mamnu' minal akl wasyarb. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang sedang sholat itu enggak boleh untuk makan dan minum. Wa ajma'a kullu man nafad anhu min ahli al-ilm anna 'ala man akala wa syariba fi shalah 'amidan al-i'adah. Dan sepakat juga bagi yang saya tahu dari kalangan para ulama, siapa yang makan dan minum dengan sengaja ketika sholat, maka dia wajib untuk mengulang sholat tersebut. Ya, beda dengan terkadang ada nyelip nasi, terkadang ada nyelip permen, coklat, kayak gitu. Nah, terkadang dia pun
melepaskan nasi ketika sholat, nggak sengaja karena udah terbiasa begini, nggak sengaja masuk ke telan, nggak sengaja, ini tidak membatalkan sholat. Jelas ini ya. Baik. Atau ada permen, sisa coklat masih terasa ketika dia sholat, ini mengalir dengan air liur dia, ini juga tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bisa, itu memang dia keluarkan dengan tisunya, dengan dia buang ke ke kain dia, seperti itu dia keluarkan. Baik. Nah, yang berikutnya adalah al-kalam amdan, berbicara dengan sengaja. Ya, berbicara dengan ucapan-ucapan obrolan manusia yang seperti ini membatalkan salat. Ijma' dinukilkan oleh Ibnu Munzir rahimahullahu taala, ajma'a ahlul ilm ala anna man takallama fi salatihi 'amidan li kalamihi wa huwa la yuridu isahi syai' min amriha anna salatuhu fasidah. Sepakat para ulama, siapa yang berbicara dengan sengaja ketika salat dan dia sebenarnya tidak ada maksud untuk memperbaiki sholat. Ya, mungkin ada imam, terkadang imam lupa, dikasih tahu subhanallah tetap lupa juga. Jelas nih ya, tetap lupa juga, mungkin perlu kasih tahu sujud. Nah, kayak gitu, itu sudah membatalkan sholat. Ini untuk maslahah. Jelas ini ya. Sebenarnya kan yang hanya diperbolehkan kalimat subhanallah, kan begitu. Terkadang pun imam memang lupa. Ya, dia udah di subhanallah tapi masih gerakannya salah, entah itu sujud lagi dia atau yang seperti itu bisa untuk diingatkan dengan kata-kata yang lain, sujud, ruku, yang seperti itu boleh. Nah, di awal Islam, hadis Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah yukallimu rajulu sahibah wa huwa ila jambi fi shalah. Kami dulu di awal-awal Islam sedang sholat itu ngobrol satu sama lain, ya, satu sama lain ngobrol. Kami berbicara dengan orang di sampingnya. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turunlah ayat berdirilah untuk Allah dengan kunut, ya, dengan tenang. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Diperintahkan oleh Allah dengan ayat itu kami untuk diam ketika sholat dan dilarang untuk berbicara ketika sholat. Nah, baik. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kunna nusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi salatin fayaruddu alaina. Kami dulu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sedang salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kami. Falamma raja'na min 'indin Najasyi, ketika kami pulang dari Najasyi, hijrah yang pertama atau yang kedua, mereka hijrah ke Ethiopia. Salamna alaihi falam yarudda alaina, kami mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam keadaan salat. Falam yarudda alaina, Rasulullah tidak menjawab salam kami. Wa qala inna fis salati syughlan, sesungguhnya dalam salat itu banyak kesibukan. Ya, jadi enggak jawab salam. Dengan dalil ini tidak wajib seseorang ketika ada yang mengucapkan salam kepada dia ketika salat, tidak wajib dia untuk menjawab juga. Nah, sebagian ulama boleh untuk menjawab salam hanya dengan isyarat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Kemudian hadis Muawiyah ibn Hakam radhiyallahu taala anhu ketika beliau berbicara ketika sholat. Nah, bagi yang berbicara ketika sholat karena dia tidak tahu atau lupa, dia sedang sholat, tiba-tiba dia jangan, misalnya, atau ada kata-kata nggak sengaja, ya, ini tidak membatalkan sholat. Ya, tapi yang sengaja dia berbicara ketika sholat, itulah yang membatalkan sholat. Jelas ini insyaallah ya. Kalau ada orang jahil, dia nggak ngerti hukumnya berbicara ketika sholat, atau dia lupa, spontan dia berbicara ketika sholat, ya, yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Mana hadisnya, dalilnya? Hadis Muawiyah ibn Hakam. Beliau tidak tahu hukum berbicara ketika sholat. Ketika ada orang yang bersin, beliau jawab, yarhamukallah. Ya, kemudian para sahabat sedikit menoleh kepada Muawiyah bin Hakam ini. Kata Muawiyah bin Hakam, "Waqla ummahatukum, ma sya'nukum tanduruna ilayya." Kasihan ibu-ibu kalian ini. Kasihan ibu-ibu kalian, ngapain kalian lihat-lihat?
Naon melong. Ya. Faja'alu yadribuna bi aydihim. Intinya itu yang diucapkan oleh Muawiyah bin Hakam. Kata Rasulullah SAW, ya Muawiyah, inna hadis salat la tasfiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, salat ini enggak boleh ada ucapan manusia. Maksudnya tidak boleh ada ucapan obrolan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an wa dzikr. Kata Rasulullah, dalam salat ini hanya ada tasbih, ada takbir, ada qiraatul Qur'an, ada zikir. Taib. Sebenarnya ini pun kan bahasa manusia juga ya. Ya, tasbih, takbir, bahasa manusia juga, tetapi hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika obrolan manusia, ucapan obrolan manusia itu yang dilarang. Karena itu doa ketika sujud dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda misalnya, sah, boleh. Karena ucapan antara seorang hamba dengan Allah, bukan obrolan sama manusia. Nah, ini tarjih Syekh Fauzan. Tarjih yang Anda ingat ya, ketika Anda dengar dulu di Nurun 'ala Darb, ya, ada jam 9 malam biasanya di Idzatul Quran. Mungkin kalau antum mau coba jam 9 malam, 1 2 3 4 jam 1. Jam 1 malam coba klik Idzatul Quran. Ya, radio Al-Quran di Arab Saudi. Nah, setengah jam fatwa-fatwa para ulama. Ya, fatwa-fatwa para ulama terus. Itu ada setiap hari, Anda ikuti terus setiap hari. Syekh Hudayannya, Syekh Luhaidannya, muftinya, Syekh Fauzannya. Ya, terkadang diulang fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang beliau sudah wafat. Nurun 'ala Darb. Nama acaranya, programnya Nurun 'ala Darb. Nah, di situ Syekh Fauzan beliau mengatakan boleh. Nah, yang Anda sampaikan tadi, sajadah enggak boleh bergambar, itu di situ Anda dengar. Dan terkadang Anda rekam. Ya, fatwa-fatwa mereka itu. Nah, kata Syekh Fauzan boleh kalau doa dengan bahasa kita, karena itu bukan bahasa antar manusia, tetapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-istighal katsir bima laysa min shalah. Melakukan gerakan yang sangat banyak yang itu di luar salat. Kadang dia garuk sana, garuk sini, bersihkan pakaiannya, merapikan pakaiannya, kemudian bahkan dia gerak kanan, gerak kiri, melakukan gerakan yang sangat banyak ketika sholat. Patokannya apa? Orang yang melihat dia itu menghukumi dia sedang dalam keadaan tidak sholat. Jelas ini? Ya. Patokannya memang nggak ada lebih dari 3 gerakan. Itu kan mazhab Syafi'iyah, itu nggak ada dalilnya. Rasulullah SAW saja ketika menggendong Umamah bint Zainab bint Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, itu berkali-kali lebih dari 3 gerakan. Beliau meletakkannya ketika mau sujud, menggendong lagi, itu berapa rakaat? Ya, baik. Jadi untuk 3 gerakan lebih dilakukan ketika sholat, yang itu bukan gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat, itu tidak ada dalilnya, ya. Tetapi itu memang kehati-hatian yang difatwakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, patokannya apa? Gerakan yang bisa membatalkan sholat adalah orang yang melihat orang tersebut, orang lain ketika melihat orang yang sedang sholat ini, dia bukan sedang sholat, Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Durrul Bahiyah, wa dzalika muqayyad bi ay yakhruj bihi al-musalli an hay'ati shalah, kaman yashtaghil mathalan bi khiyatah aw najjarah aw mashi kathir aw iltifat at-tawil wa nahwi dhalik. Wa sabab butlaniha bidzalika anna al-hay'ah al-matluba min al-musalli qad sarat bidzalika al-fi'l mutaghayyira amma kana alayh hatta sara an-nadir li sahibihi la yu'idduhu musalliyan. Nah, kata Al-Imam Syaukani, ini terkait erat dengan gerakan seseorang ketika sholat. Ya. Orang ini melakukan gerakan-gerakan yang itu di luar sholat. Seperti dia sibuk dengan bajunya, bukan hanya bersih-bersihin baju, dia ngejahit baju. Kata beliau nih, bikhiyatah, dia sibuk dengan jahit baju, atau najjarah. Kalau najjarah sibuk nyugu, sedang sholat nyugu.
kayu. Au masyi katsir, atau dia jalan kadang ke depan, kanan, kiri, ya udah. Iltifatu tawil, atau dia lama betul menoleh ke kanannya, menoleh ke kirinya. Baik. Atau yang lainnya, itu menjadi sebab batalnya salat dia. Nah, karena orang yang melihatnya menghukumi dia bukan dalam keadaan salat. Yang berikutnya adalah ad-dhahik fi shalah, tertawa ketika salat. Ini ijma'. Orang yang tertawa ketika salat itu membatalkan salat. Kemudian meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat rukun, meninggalkan syarat atau rukun salat dengan sengaja, seperti satrul aurah, ya, seperti satrul aurah, tersingkap auratnya, atau bajunya atau tempat di mana dia sholat kena najis, ya, yang seperti ini. Kalau dia tidak bisa menanggalkan bajunya ketika sholat dan tetap auratnya tertutup misalnya, ya dia harus membatalkan sholat. Nah, Rasulullah SAW diberitahukan oleh Jibril bahwasanya ada kotoran di sandal Nabi SAW. Beliau lepaskan sandal beliau. Nah, yang seperti ini tidak mengapa. Kalau misalnya di jaketnya ada najis, dilepaskan begitu saja tidak mengapa. Nah, baik. Kemudian juga yang dilarang di dalam salat adalah gerakan-gerakan yang itu disamakan oleh Rasulullah SAW, penyerupaan dengan hewan, ya, seperti banyak menoleh, seperti menolehnya sa'lab, musang. Nah, kemudian meletakkan siku ke lantai ketika sujud, iftirash, kaftirash sabu'. Kemudian dia duduknya seperti duduk kucing atau duduknya anjing. Kemudian ketika sujud seperti patukan gagak. Nah, ketika salam seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu kayak gitu, ya, dulu seperti itu. Mali arakum, kata Rasulullah SAW, kenapa aku melihat kalian, tangan kalian itu seperti ekor kuda kesana kesini. Cukup seseorang dengan mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan salam ke sebelah kirinya. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sholat dan apa saja yang dilarang untuk dilakukan ketika sholat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.